Defense Acquisition Program Administration, DAPA, pemerintah Korea Selatan menganggap negaranya mampu mengembangkan radar AESA sendiri untuk dipasang di KF-21 Boramae yang bekerja sama dengan Indonesia tanpa campur tangan Lockheed Martin Amerika Serikat (AS). DAPA memilih perusahaan lokal, Hanwha Systems, untuk mengembangkan radar AESA untuk pesawat KF-21 Boramae yang dikerjakan bersama Indonesia pada Agustus tahun 2020. Sebuah prototipe radar AESA untuk pesawat generasi 4,5 KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan yang disebut F-35 versi Asia, diluncurkan ke publik untuk pertama kalinya. Menurut Hanwha Systems, radar AESA untuk pesawat KF-21 Boramae digambarkan sebagai mata pesawat. Radar AESA KF-21 adalah salah satu sensor avionik terpenting yang melakukan berbagai misi seperti memantau, melacak target udara dan darat serta menghasilkan gambar video. Menurut perusahaan Korea Selatan itu, radar AESA untuk KF-21 Boramae dirancang untuk mendeteksi dan mengidentifikasi beberapa target secara bersamaan pada jarak lebih dari 200 km. Pengembangan radar AESA untuk pesawat KF-21 Boramae merupakan upaya pertama Korea Selatan dalam pembuatan radar AESA yang kini menjadi komponen penting untuk pembangunan pesawat paling modern di dunia. Dibandingkan dengan radar PESA Passive Electronically Scanned Array, radar AESA memiliki berbagai keunggulan, antara lain jarak deteksi target yang lebih jauh dan akurat meskipun targetnya kecil, sulit dideteksi oleh musuh, dan kemampuannya menahan aksi jamming oleh musuh. Karena itulah negara-negara di dunia menginginkan jet tempurnya dilengkapi radar AESA. Namun untuk memproduksi radar AESA sangat sulit dan hanya sedikit negara yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan radar AESA. Bahkan Rusia dikabarkan kesulitan memproduksi radar AESA. Negara yang mampu mengembangkan radar AESA adalah Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Prancis, dan Israel. Korea Selatan disebut-sebut sebagai negara Asia pertama yang mampu memproduksi radar AESA. Dikutip zonajakarta.com dari AIN Online, KF-21 Boramae berjanji untuk memberikan pengalaman tak ternilai bagi industri kedirgantaraan Korea dalam sejumlah teknologi baru yang penting. Rencana awal meminta KF-21, kemudian dikenal sebagai KFX, untuk menggabungkan beberapa teknologi AS, yang transfernya ke Korea telah disepakati ketika ROKAF menandatangani 40 F-35A, yang dikenal secara lokal sebagai Freedom Knight. 4 bidang teknologi membentuk teknologi inti yang diperlukan untuk pengembangan KF-21, yaitu radar aktif Electronically Scanned Array AESA, radio frekuensi RF jammer, Electro-Optical Targeting Pod EOTP, dan sistem pencarian dan lacak inframerah IRST, tulis AIN Online dalam artikelnya terbitan tanggal 12 Februari tahun 2022. Kongres AS kemudian menganggap teknologi tersebut terlalu sensitif untuk ditransfer, sehingga membahayakan seluruh program KFX. Oleh karena itu, Badan Pengembangan Pertahanan Korea (ED) melakukan studi kelayakan yang mendalam, yang akhirnya menyimpulkan bahwa Korea sendiri dapat mengembangkan teknologi tersebut secara lokal. Upaya yang paling sulit dan paling menonjol dari keempatnya mungkin berpusat pada pengembangan radar AESA Active Electronically Scanned Array, yang sesuai oleh Hanwha Systems dengan bantuan dari Elta Systems Israel. Bertentangan dengan beberapa laporan, radar baru tidak didasarkan pada radar Israel yang ada, atau pada perangkat lunak Elta. Meskipun perusahaan telah membantu dengan pengujian udara luar negeri di Israel menggunakan peralatan dan pesawat perusahaan, Elbit Systems memasok sistem medan menghindari medan ke Hanwha. Para mitra mengklaim tingkat lokalisasi 89% untuk radar EASA, ujar AIN Online. Tak cuma menceritakan awal mula Korea Selatan nekat mengembangkan radar AESA, AIN Online juga menyebut kendala dan perjuangan mitra Indonesia dalam mengembangkan radar AESA. Pengujian udara melibatkan pengoperasian radar uji dari jalan belakang terbuka Hercules C-130. Serta menggunakan Boeing 737-55S ZTFJ, yang terdaftar di Afrika Selatan, yang memiliki radome KF-21 yang dicangkokkan ke hidungnya sendiri. Pengembangan radar telah mencapai penyelesaian setelah 1 dekade upaya R&D dan 3 tahun program pengembangan. Hanwha juga mengembangkan EOTP KF-21 dan sensor IRST yang dipasang di hidung, yang dilaporkan berdasarkan sistem Skyward Leonardo. Perusahaan Korea Selatan LIG Next 1 telah mulai mengerjakan rangkaian peperangan elektronik terintegrasi baru untuk KF-21 dengan peringatan radar, gangguan frekuensi radio, dan sistem sekam suar, jelas AIN Online.